Baik, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita dalam acara santapan rohani, mari kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Berikanlah firman-Mu untuk kami, supaya kami dapat melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa kita semua dalam kondisi sehat. Ya, kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-13 ya. Ayat 13 ini berkata demikian, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini renungan firman Tuhan saya berikan satu tema ya, bertahan dalam suatu pekerjaan. Bertahan dalam suatu pekerjaan. Ya, mengapa saya memberikan tema bertahan dalam suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan sekuler maupun itu pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan maupun dalam satu pelayanan umum, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan suatu yang namanya ketahanan. Kenapa dibutuhkan suatu ketahanan? Untuk mencapai dalam satu tujuan, untuk mencapai dalam satu sukses, untuk mencapai dalam satu sasaran, dibutuhkan yang namanya ketahanan, bertahan. Ya, karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak tahan di dalam pekerjaan. Ya, kalau istilahnya bahasa yang umum itu, orang itu mudah bosan, mudah jenuh. Ya, ketika mengerjakan suatu pekerjaan kok tidak kunjung mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan, itu orang mudah bosan, orang mudah jenuh, orang mudah mencari pandangan yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu pekerjaan itu ya, yang namanya pekerjaan itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan untuk mencapai dalam satu sukses, untuk mencapai dalam satu tujuan. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, saudara. Kita akan baca apa sebabnya Paulus mengajarkan demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, gak main-main saudara. Tuhan mau supaya pekerjaan yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar bertahan menghadapi percobaan, bukan hanya sekedar bertahan menghadapi masalah, bukan hanya sekedar bertahan menghadapi problem, tetapi Alkitab mengatakan bertahan ketika menghadapi api. Saudara, api, Tuhan datang. Alkitab mengatakan Tuhan datang dengan api, saudara, untuk menguji masing-masing setiap pekerjaan. Ayat 14 berkata, jika pekerjaan itu yang dibangun ya seseorang tahan uji, ia akan mendapat upahnya. Ya. Nah, pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan yang mampu bertahan dalam menghadapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua nanti. Coba kita baca dalam ayat selanjutnya ya.
Dikatakan ayat yang ke-12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, saya percaya semua orang tahu apa itu emas, apa itu perak, apa itu permata, apa itu kayu, apa itu rumput jerami. Semua orang tahu, saudara. Nah, itu berbicara, semua itu berbicara tentang nilai-nilai rohani dan karakter pribadi seseorang. Berbicara tentang emas itu berbicara tentang nilai rohani kehidupan manusia. Dikatakan dalam suratan Petrus, ya, maksud semuanya itu adalah untuk menguji imanmu yang melebihi, imanmu yang melebihi emas tua yang teruji. Imanmu yang melebihi emas tua yang teruji. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman kita harus iman yang tahan uji. Ya, tahan uji ketika Yesus datang pada kali yang kedua dengan menampakkan diri bagaikan nyala api. Saudara. Ya. Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara, ya. Entah orang itu membangun di atas dasar. Atas dasarnya jelas Kristus. Tidak ada dasar lagi yang lebih kuat. Atas dasarnya adalah Kristus. Yang jadi permasalahannya bagaimana membangunnya, dengan perak atau dengan emas, atau dengan batu permata, atau dengan kayu, atau dengan rumput jerami. Nah, berbicara tentang kayu itu berbicara tentang pribadi, tentang kekuatan pribadi, kemanusiaan, kedagingan kita, emosi, ya, gampang marah, gampang putus asa, gampang frustasi, ya, gampang sakit hati, ya, itu berbicara tentang kayu, ya, kayu yang sudah ditanam sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, tetapi yang namanya kayu tetap kayu. Kalau terbakar api tetap akan hangus, saudara. Sehebat apapun, saudara, sehebat apapun kita, kedagingan kita, keangkuhan kita, keakuan kita tidak akan mampu menghadapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib, lalu ikutlah aku setiap hari. Menyangkal diri, ya, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Nah, di dalam ini dikatakan dalam ayat yang ke-12, bangunan itu berupa pertama dari emas. Orang yang bisa membangun dengan emas itu pasti orang kaya. Kalau orang miskin nggak mungkin bisa membangun dengan emas. Oleh sebab itu Yakobus mengatakan kita harus memperkaya dengan iman. Ya, Allah memanggil orang-orang yang dianggap oleh dunia ini orang-orang miskin, tapi untuk dijadikan orang kaya, kaya dalam perkara-perkara yang rohani, kaya dalam iman. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau membangun hidup saudara dan saya, kerohanian saudara dan saya, nilai-nilai rohani, bangunlah, perkayalah dalam iman. Yang kedua dikatakan emas, ya, perak. Apakah perak itu? Perak seringkali orang mengatakan itu berbicara tentang korban Kristus. Kekristenannya tidak cukup hanya sampai percaya kepada korban Kristus, tetapi kita harus mengalami penderitaan, sengsara dan kesakitan yang dialami oleh Yesus. Dikatakan dalam suratan Timotius, kalau kita menderita bersama dengan Kristus, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Mari kita sama-sama belajar. Lalu yang ketiga berbicara tentang permata. Nah, ini permata
itu diperoleh dengan proses. Tidak ada permata itu diperoleh dari sungai atau dari apa, enggak. Permata itu bisa terjadi, bisa menjadi namanya permata itu dengan proses. Nah, kehidupan Kristen harus berani, sanggup, mampu mengalami proses untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi anak-anak Allah. Memang firman Tuhan mengatakan, Alkitab berkata, barang siapa yang menerima namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi untuk menjadi anak Allah itu menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Ada yang namanya proses pembentukan karakter Kristus, sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus. Rasul Paulus mengatakan, ya, terutama pola berpikir, saudara. Pola pikir kita harus memiliki pola pikir Kristus. Rasul Paulus berkata, aku memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk dimampukan dalam menghadapi setiap masalah. Yang namanya pembentukan karakter. Ya, itu berbicara tentang permata. Ya, batu permata. Nah, kalau yang kayu saya nggak usah banyak komentar. Ya, rumput saya nggak usah banyak komentar. Karena berbicara tentang kayu, rumput, jerami itu berbicara tentang kedagingan. Ya, manusia itu, saudara, Alkitab mengatakan kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Kehidupan manusia seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, layu, lalu dibuang dalam dapur api. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita pastikan bahwa apa yang kita bangun selama hidup kita ini, mungkin beberapa waktu yang lalu kita tidak tahu, kita lebih mengutamakan kedagingan kita, keangkuhan kita, kehebatan kita. Saudara, itu tidak salah, karena memang belum tahu, saudara. Nah, sekarang setelah kita tahu, mari Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita akan mengambil satu komitmen, kita mengambil satu tekad untuk membangun nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya, kita dimampukan menghadapi setiap masalah, terutama ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Alkitab mengatakan dengan api, ya, dengan nyala api, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Upahnya apa, saudara? Tuhan Yesus berkata, ya, bekerjalah untuk mendapatkan upah sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah untuk mendapatkan pekerjaan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi upahnya adalah hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, korbannya sudah menolong saudara dan saya. Korban Kristus cukup untuk menolong saudara dan saya, untuk saudara dan saya bisa berjalan menuju ke arah, yaitu yang namanya pembentukan karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, korban-Mu di atas kayu salib memampukan dan membawa kami ke jalan kesempurnaan seperti apa yang Engkau kehendaki. Yang ketika Engkau datang pada kali yang kedua dengan nampak nyala api, kami mampu, kami bertahan karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Diberkati setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.